Sempat tertunda, akhirnya hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan, dari semua isi BAP kepolisian pada 2016 silam dinyatakan cacat. Mempersoalkan penetapan tersangka tadi karena penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi saksi-saksi terakhir di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam penetapan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Berikut ini bacaan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra-peradilan untuk dijadikan pertimbangan yang mulia hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan bab 12 bagian ke-1 sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang. 3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHP pasal 1 angka 10 menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Bahwa selain itu yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya 5. Bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 junto pasal 77 junto pasal 82 ayat 1 junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan. Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian
pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.